Baik, kita akan teruskan dengan Yakobus ya. Yakobus hari ini kita akan belajar dari pasal yang kelima, dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 ya. Nah, di dalam ayat yang ke-14 itu dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, bagian ini kalau kita membaca para penafsir, mereka mengatakan bahwa ini adalah ayat-ayat yang sangat kontroversial katanya. Mengapa dikatakan kontroversial? Karena kalau kita membaca, kita sudah belajar dari pasal yang pertama sampai pasal yang kelima kitab Yakobus, kita melihat ini seolah-olah istilah penyakit pada waktu kamu sakit itu muncul secara tiba-tiba. Sehingga banyak penafsir mengatakan kelihatannya ayat ini tidak connect dengan konteks dari seluruh kitab Yakobus, karena Yakobus tidak berbicara tentang penyakit. Yakobus lebih menekankan tentang penderitaan, pencobaan yang didatangkan oleh orang-orang yang menentang iman Kristiani, dan hampir tidak berbicara tentang sakit penyakit, dan di sini tiba-tiba muncul akan sakit penyakit. Kemudian di lain sisi juga dikatakan bahwa di sepanjang buku ketika Yakobus berbicara tentang penderitaan, dia selalu menekankan bagaimana kita harus bersabar. Ya, dia tidak menekankan bagaimana kita menanganinya, tetapi mengatakan bahwa kita harus bertekun. Bahkan kita harus saling mendukung satu dengan yang lain supaya kita tetap kuat di dalam iman kita di tengah-tengah penderitaan. Tetapi di bagian ini pada waktu dia berbicara tentang sakit, dia berbicara tentang bagaimana kita harus menyelesaikan masalah penyakit itu ya. Berbeda dengan konsep-konsep yang lain yang mengatakan kita harus bertekun, kita harus berserah, kita harus percaya bahwa Tuhan mempunyai jalannya. Tetapi di sini dikatakan kita minta didoakan, dioleskan dengan minyak supaya disembuhkan dan sebagainya. Jadi seolah-olah bagian ini tiba-tiba muncul di satu sisi topik tentang sakit, di lain sisi berbeda dengan kebiasaan daripada Yakobus yang menekankan tentang ketekunan, kesabaran. Di sini menyatakan kita harus mencari jalan keluar. Ya, nah itu adalah pandangan daripada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa seolah-olah kalimat di dalam ayat yang ke-14 itu agak sedikit tidak connect dengan seluruh bagian daripada kitab Yakobus. Nah, ini adalah pandangan beberapa orang. Tetapi kalau kita melihat kembali akan ayat-ayat ini, khususnya di dalam konteks yang paling dekat, kita melihat sebenarnya Yakobus sedang menyimpulkan ya suatu kesimpulan bagaimana kita dapat bertekun. Di depan dia berbicara tentang banyak hal bagaimana kita harus bertekun. Lalu dia juga menyatakan bagaimana orang menyalahgunakan kekayaan, bagaimana orang mengandalkan keduniawian, bagaimana orang menjauhkan diri daripada Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Lalu dia menekankan sebagai orang Kristen kita harus tetap bertekun. Lalu seperti yang kita bahas 2 minggu yang lalu, di dalam ayat yang ke-12 dia memulai dengan satu topik, yaitu tetapi yang terutama. Artinya dia ingin menyimpulkan segala-galanya melalui apa yang dia akan bawakan di dalam ayat-ayat terakhir ini. Ya, yang terutama yang sudah kita bahas pertama, jangan bersumpah, karena kadang-kadang orang menggunakan sumpah untuk membenarkan diri, kadang-kadang orang menggunakan sumpah untuk
menunjukkan tentang imannya dan sebagainya. Yakobus berkata tidak, ya kita tidak perlu begitu. Lalu kemudian diikuti dengan 3 istilah kalau yang menunjukkan 3 kondisi hidup kita. Ya, 3 istilah kalau menunjukkan bahwa kondisi-kondisi keadaan kita, kalau kita berhadapan dengan kondisi yang demikian, apa yang kita lakukan? Ya, kalau kita berhadapan dengan kondisi yang demikian, apa yang kita lakukan? Jadi Yakobus ingin menunjukkan kepada kita sebenarnya adalah untuk menyelesaikan masalah kita, untuk hidup bertekun, untuk tidak bergantung kepada keduniawian, materi-materi, untuk tidak memandang remeh orang-orang lain dan sebagainya. Yakobus mengatakan yang terutama sebenarnya adalah berdoa. Nah, ini kalau kita membaca akan ayat-ayat ini adalah satu pelengkap yang menyimpulkan tentang sikap yang benar di dalam kita menghadapi masalah-masalah hidup yang begitu kompleks. Nah, saya rasa ini penting sekali bagi kita, khususnya kita pada hari ini dalam kehidupan kita menghadapi banyak masalah, ya, masalah perang, lalu kita melihat masalah kebakaran di daerah perbatasan Oregon dengan California, lalu Kentucky yang katanya jarang banjir, tiba-tiba bisa banjir dengan begitu menakutkan. Ya, banyak hal yang terjadi di Amerika dan juga banyak hal yang terjadi di dunia tentang peperangan dan sebagainya. Lalu penyakit-penyakit yang muncul, ya nanti mungkin waktu kita membahas Wahyu, kita akan melihat lebih mendetail lagi. Nah, saudara sekalian, kita melihat di dalam situasi yang demikian, di dalam menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menentu, bahkan masalah pandemi yang masih belum selesai, saudara sekalian, ya kita harus hidup bersama dengan pandemi yang begitu mengganggu di dalam banyak segi kehidupan kita. Nah, di dalam situasi yang demikian, apa yang paling penting, yang terutama yang harus kita lakukan di dalam hidup kita, ya. Jadi menurut Yakobus di sini adalah berdoa, ya, berdoa. Jadi sebenarnya di dalam ayat yang ke-13, ke-14 itu berbicara tentang doa. Nah, kalau ayat yang ke-13, 2 kondisi keadaan kita, yaitu pada waktu kita menderita, pada waktu kita bergembira. Nah, tentunya menderita di sini tidak menekankan tentang sakit penyakit, tetapi yang dimaksudkan dengan menderita di situ adalah berhubungan dengan tekanan dari luar. Masalah-masalah yang dihasilkan oleh orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan, baik mereka yang berada di dalam gereja maupun mereka yang berada di luar gereja. Nah, itu penderitaan-penderitaan yang menghimpit orang-orang Kristen. Dikatakan kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Pada waktu menderita kita berseru kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Pada waktu bergembira kita memuji Tuhan. Ini adalah doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Lalu kemudian di dalam mulai dari ayat yang ke-14, kita melihat kita memasuki doa secara kolektif, doa secara bersama-sama. Kita mencari Tuhan bersama-sama. Ya, jadi kita tidak hanya secara pribadi datang kepada Tuhan, melainkan kita memerlukan satu dengan yang lain. Ya, dia memulai dengan doa pribadi, tetapi sekarang dia menunjukkan bahwa kita adalah tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus merupakan satu kesatuan dan tubuh Kristus saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saya membutuhkan doa dari saudara sekalian, saudara membutuhkan doa dari saya. Misalnya kita saling membutuhkan. Ada seorang mengatakan demikian. Kekristenan bukanlah terbatas pada hubungan
diri kita dengan Tuhan Yesus secara pribadi, menekankan privasi kita atau individualistis kita, seperti yang sangat ditekankan oleh budaya di mana kita berada, khususnya di Amerika ini. Tetapi kekristenan itu menekankan tentang hubungan yang vertikal dan juga hubungan yang bersifat horizontal. Jadi dia mengatakan Tuhan tidak hanya memperlengkapi anak-anaknya untuk menjalani kehidupan kekristenan secara pribadi, ya. Dia tidak memberi kita apa yang kita butuhkan untuk kita lakukan secara pribadi, tetapi Tuhan membuat kita menjadi satu komunitas. Jadi kehidupan kita bukan bersifat tunggal, hubungan kita dengan Tuhan saja. Bahkan seorang penulis yang lain mengatakan, di dalam peperangan rohani, dia mengatakan penjaga tunggal adalah penjaga mati. Artinya kalau kita di dalam peperangan rohani, di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup kita, ya kalau kita hanya mengandalkan diri kita untuk berdoa, mungkin kita sangat tidak kuat, ya, karena himpitan-himpitan kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam hidup kita. Lalu ada seorang penulis lain juga mengatakan demikian, sama seperti tubuh jasmani kita. Kalau organ tubuh kita, salah satu organ tubuh kita dipisahkan daripada kesatuan tubuh itu, maka organ tubuh itu kehilangan makna eksistensinya. Ya, jadi organ tubuh itu tidak dapat berfungsi, tidak dapat memberikan makna apapun, ya, kalau dia dipisahkan daripada tubuh ini. Organ tubuh ini akan bermakna kalau organ tubuh ini tetap tergabung di dalam tubuh. Jadi kita secara kebersamaan, ya, sebagai orang Kristen, kita adalah tubuh Kristus sehingga kita merupakan satu kesatuan. Sehingga kita tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Nah, kalau di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-16 juga dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita melihat di sini Yakobus menekankan tentang saling, ya. Kita saling mengaku dosa, kita saling mendoakan. Jadi istilah saling di sini menunjukkan bahwa kita perlu mendoakan saudara-saudari kita yang lain. Demikian juga kita membutuhkan dukungan doa daripada saudara-saudari kita. Nah, untuk dapat menjalankan, ya, perintah saling mengaku dosa dan saling mendoakan, saya rasa seorang penulis dia menekankan beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, dia katakan supaya istilah saling mendoakan, saling mengaku dosa itu dapat diterapkan di dalam komunitas kekristenan kita, di dalam tubuh Kristus yang mana kita berada ini. Pertama-tama kita perlu, ya, mendoakan tentang kelemahan pribadi kita. Nah, apa yang menjadi kelemahan pribadi kita? Ya, mungkin kita perlu melepaskan kesombongan kita. Nah, kadang-kadang karena kesombongan ada orang tidak berani membuka diri, tidak berani meminta orang lain untuk mendoakan dia, ya. Sehingga dia
walaupun mempunyai pergumulan yang luar biasa, tetapi dia menanggung seorang diri. Ada orang merasa kalau dia membuka diri untuk meminta orang lain mendoakan dia, dia seolah-olah kelihatannya lemah. Ya, ini adalah penjelasan orang tersebut, sehingga dia mengatakan kita secara pribadi juga harus berdoa supaya Tuhan melepaskan kesombongan kita. Yang kedua, dia berkata supaya Tuhan menolong kita membuang perasaan kemandirian dan kekuatan diri kita sendiri. Ya, kita harus sadar bahwa tanpa komunitas Kristiani yang telah Tuhan sediakan bagi kita, tanpa tubuh Kristus yang merupakan satu kesatuan yang Tuhan sediakan bagi kita, kita tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai orang Kristen. Dan yang ketiga, dia mengatakan kita harus membuka diri, mengizinkan orang lain mengetahui bahwa kita mempunyai kebutuhan. Nah, ini seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-14 tadi, ya, memanggil para penatua untuk datang. Artinya memberitahukan, ya, meminta. Kadang-kadang kita perlu mengutarakan kebutuhan kita kepada orang lain supaya orang mau datang untuk mendukung kita. Nah, seorang menjelaskan demikian. Dia mengatakan, perhatikan baik-baik. Dia mengatakan, begitu banyak orang Kristen datang ke rumah Tuhan, seperti seorang dengan pendarahan internal yang sangat hebat, yang datang ke rumah sakit, kemudian berkata kepada dokter, dokter saya baik-baik saja, cuma beri saya aspirin saja sudah cukup, katanya. Nah, kalau seandainya kita seperti orang yang sebenarnya mempunyai masalah besar di dalam kerohanian kita, tetapi pada waktu kita datang ke rumah Tuhan, kita tidak mau membuka diri, akhirnya kita datang dengan kondisi yang sama, kita juga pulang dengan kondisi yang sama, sehingga kita tidak mendapatkan faedah. Seperti yang orang ini katakan, orang kalau sakit parah ke dokter, kalau dia tidak mau membuka diri, ya, dokter kadang-kadang hanya bertanya, bagaimana keadaanmu begini, bagaimana keadaanmu, kecuali ada gejala simptom-simptom tertentu yang sangat jelas yang baru dokter itu kadang-kadang bisa tahu, tetapi banyak hal perlu kita buka supaya dokternya mengetahui kita. Jadi itu adalah sesuatu keadaan kerohanian kita kalau kita mau saling mendoakan satu dengan yang lain, ya. Nah, seorang mengatakan demikian, Tuhan tidak memberikan pilihan kepada anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang tertutup. Ini adalah sebuah keluarga. Nah, kita sebagai satu keluarga, itulah yang Alkitab katakan tentang kita. Dan kita tidak bisa berada dalam keluarga dan tetap menutup diri. Nah, saudara sekalian, ya, kalau kita berada di dalam keluarga, kita menutup diri. Nah, kalau kita tidak mau masalah-masalah kita diketahui oleh anggota keluarga kita, orang yang paling dekat di dalam hidup kita, maka siapa lagi yang dapat menolong kita? Ya. Nah, di dalam keadaan kerohanian kita, di dalam keluarga rohani kita. Nah, kita pada hari ini juga berada Bible study ini misalnya, ini adalah tempat yang baik bagi kita untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, ya. Jadi kadang-kadang kita lebih gampang menawarkan diri untuk mendoakan orang lain, tetapi Alkitab juga memerintahkan kepada kita bahwa kita perlu membuka diri untuk meminta orang lain mendoakan kita. Ya, jadi ini adalah satu kenyataan, ya saudara sekalian, yang perlu kita sadari bahwa hari ini gereja masih terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna, apalagi seperti yang Tuhan Yesus berikan contoh, masih ada gandum dan lalang, kambing dan domba
bergabung bersama-sama, sehingga kadang-kadang kalau kita men-sharingkan masalah pribadi, hal-hal yang sangat bersifat pribadi, kita juga perlu berhati-hati. Bukan berarti kita sembarangan untuk membuka diri, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mempunyai rekan doa, ya partner doa yang dapat kita percaya, yang sungguh-sungguh kita merasa leluasa untuk membuka diri, itu adalah sesuatu hal yang penting, ya. Tidak berarti kita mau membuka diri begitu saja, karena kita tidak tahu siapa dia dan bagaimana responnya dan bagaimana kelanjutannya, ya. Jadi kita meminta Tuhan memberikan hikmat seperti yang Tuhan Yesus katakan, tulus seperti merpati tetapi cerdik seperti ular. Demikian juga kita ingin saling mendoakan, saling membuka diri, kita juga minta hikmat kepada Tuhan. Sehingga kalau kita hanya membuka diri kepada sekelompok orang, yang penting kita mempunyai partner doa yang dapat mendukung kita, ya. Nah, ada hal-hal yang kita bisa membukanya secara keseluruhan sehingga semua orang boleh mendoakan kita, tetapi ada hal tertentu mungkin hanya sekelompok orang yang paling dekat sebagai core di dalam tim doa kita yang dapat kita saling dukung satu dengan yang lain, ya. Itu adalah perlu hikmat daripada Tuhan. Baik, kita akan kembali melihat apa yang dikatakan di dalam Yakobus pasal yang kelima tentang pemulihan, ya, tentang kesembuhan yang kita perlukan. Jadi di dalam ayat yang ke-14 di sini dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, pertama-tama dikatakan di sini, ya, tadi saya katakan ini adalah kalimat kondisi. Artinya tidak semua orang sedang sakit yang perlu memanggil penatua untuk datang, dan yang dimaksudkan dengan penatua di sini adalah mereka yang terpanggil secara khusus, dan banyak orang memandangnya sebagai para pemimpin gereja. Setiap denominasi mereka mempunyai definisinya tentang siapa yang digolongkan di dalam penatua jemaat di sini, ya. Jadi saudara sekalian, kita melihat di sini dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit. Nah, seorang penafsir mengatakan bahwa di sini menggambarkan tentang satu keadaan, satu sakit yang cukup parah, sehingga orang itu tidak dapat datang kepada penatua untuk didoakan, tetapi dia perlu memanggil penatua untuk datang kepadanya untuk didoakan. Sehingga mungkin orang itu sedang terbaring di tempat tidur, tidak leluasa untuk datang mencari penatua untuk didoakan. Ya, jadi kita melihat di sini dikatakan dia perlu datang kepada penatua, ya. Nah, penatua di sini sekali lagi adalah orang yang ditunjuk ataupun utusan, ya. Kalau di dalam Perjanjian Lama kita juga melihat contoh-contoh para nabi ataupun orang-orang tertentu yang Tuhan pakai untuk mendoakan orang lain di dalam situasi-situasi dan kondisi-kondisi tertentu, ya. Nah, kita juga melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima, seorang panglima Raja Aram yang bernama Naaman, ya, dia adalah seorang yang sangat terpandang dan sangat disayangi oleh Raja Aram, ya, tetapi dikatakan bahwa dia adalah seorang yang sakit kusta. Nah, perlu diketahui kalau di negara Yahudi, di negara Israel, orang yang sakit kusta itu harus mengisolasi diri, ya, seperti pandemi pada hari ini harus mengisolasi diri. Nah, orang yang sakit kusta juga demikian, tidak boleh memasuki kalangan umum, tetapi
ini tidak berlaku untuk kerajaan Aram, ya. Jadi orang-orang Aram, walaupun ada orang sakit kusta seperti Naaman, tetapi dia tetap boleh menjadi seorang pejabat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya saudara sekalian. Jadi setiap negara mempunyai peraturan yang berbeda-beda. Nah, Naaman ini dikatakan berdasarkan ucapan gadis yang dibeli dari Israel, ya ditawan dari Israel, kemudian dibawa untuk menjadi pelayan daripada istrinya, suatu hari memberitahukan akan Nabi Elisa yang ada di Sarfat, ya, untuk mendoakan untuk menyembuhkan, ya. Setelah Naaman meminta izin daripada Raja Aram, kemudian dia datang kepada Nabi Elisa, ya, walaupun dalam situasi yang sangat tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan, ya. Dia pikir kalau dia datang, dia sebagai orang yang begitu berkuasa, kalau dia datang mengunjungi Elisa, Elisa paling sedikit datang keluar, menjenguk dia, mengoleskan minyak atau berdoa bagi dia. Tetapi Elisa tidak melakukan demikian. Dikatakan bahwa Elisa itu menyuruh dia pergi mandi di Sungai Yordan, ya. Nah, dia memang agak jengkel pada waktu pertama kali mendengar akan apa yang diminta oleh Elisa kepada dia. Tetapi pada akhirnya dia tetap taat dan dia mendapatkan kesembuhan. Jadi dari sini kita melihat bahwa Tuhan memakai Elisa. Nah, di dalam Yakobus tadi Tuhan di dalam hal tertentu memakai penatua-penatua untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Bukan berarti kita sendiri tidak boleh datang berdoa, tetapi Tuhan kadang-kadang memang menggunakan cara yang demikian untuk menggenapi maksudnya, ya. Nah, seperti juga di dalam dua raja-raja mencatat tentang Hizkia, ya. Kita tahu Hizkia dikatakan di dalam dua raja-raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Berarti penyakitnya itu sungguh-sungguh parah. Kemudian dikatakan lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Jadi dia sudah divonis, ya, bahwa dia akan mati. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ya, memang Hizkia hidup takut akan Tuhan. Lalu kita melihat kelanjutan setelah dia berdoa, ya. Nah, di dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Jadi Hizkia boleh berdoa secara pribadi, tetapi Tuhan tidak langsung berbicara kepada Hizkia. Tuhan berbicara kepada Yesaya dan menginginkan Yesaya menyampaikan kepada Hizkia, meminta Yesaya melakukan sesuatu, ya, untuk Hizkia. Ini adalah cara Tuhan, ya. Ini adalah cara Tuhan. Jadi dikatakan di dalam ayat yang kelima, Tuhan berbicara kepada Yesaya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jadi Tuhan melihat, Tuhan mendengar, tetapi Tuhan tidak langsung berbicara kepada Hizkia. Tuhan berbicara kepada Yesaya, minta Yesaya menyampaikan kepada Hizkia.
Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Jadi kita melihat, nah Yesaya memanggil untuk mengambilkan kue ara, menaruh di bara, itu sebenarnya adalah doa yang Yesaya sampaikan kepada Tuhan. Dan melalui akan tindakan yang demikian, maka kita melihat ya, Hizkia disembuhkan oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang kita juga melihat ada raja yang tidak mau datang kepada Tuhan, ya kemudian seperti yang kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-16 bahwa Raja Asa dia mengeraskan hati dan tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, kita melihat Tuhan memakai penatua jemaat seperti dikatakan di dalam ayat 14-15 tadi. Kemudian di sini kita melihat Tuhan memakai Elisa, Tuhan memakai Yesaya untuk melakukan kesembuhan, untuk menjadi penengahnya. Ya, kadang-kadang Tuhan juga tetap melakukan hal yang sama. Kemudian kita melihat apa yang dilakukan pada waktu seorang yang sakit datang kepada penatua. Ya, di dalam ayat yang ke-14, ayat bagian yang terakhir, dia katakan supaya mereka mendoakan dia, ya, supaya para penatua mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, istilah mengoleskan dengan minyak, ya, memang Yakobus di sini tidak memberikan penjelasan apa-apa tentang mengoleskan minyak, ya, sehingga di sini meninggalkan pertanyaan dan juga diskusi bahkan perdebatan di antara para penafsir Alkitab, ya, apakah yang dimaksudkan dengan mengolesnya dengan minyak? Apakah hari ini seorang pendeta ataupun seorang penatua ataupun kita mendoakan seorang yang sakit, kita perlu mengoleskan minyak, ya. Nah, kita tahu ada orang-orang atau denominasi tertentu yang masih tetap menerapkan akan prinsip yang demikian. Kalau mereka pergi mendoakan orang lain, mereka akan membawa minyak untuk mengoleskannya, ya. Bahkan ada orang mengatakan minyak yang dibawa dari Israel itu yang lebih baik, ya. Masalah mengolesnya dengan minyak itu adalah sesuatu perdebatan di dalam gereja-gereja antara denominasi satu dengan denominasi yang lain, ya. Kalau di dalam kalangan gereja Roma Katolik, mereka menggunakan ayat ini untuk mendukung apa yang mereka sebut sebagai sakramen pengampunan, ya. Sakramen pengampunan yaitu pengurapan orang-orang sakit, ya. Jadi dalam tradisi di gereja barat, ya, juga sakramen ini diberikan hanya bagi orang-orang yang berada dalam keadaan-keadaan menghadapi maut, ya, dalam keadaan-keadaan terakhir. Mereka mengatakan menggunakan istilah bahwa ini adalah pengurapan terakhir yang dilayankan sebagai salah satu dari ritus-ritus terakhir sebagai bekal perjalanan meninggalkan dunia ini. Jadi ini juga yang dipercayai bahwa sakramen mengoleskan minyak itu adalah pelepasan seseorang yang sudah sakit parah. Ya, ini banyak dilakukan di negara-negara barat, ya.
Yang pengertian yang kedua adalah orang-orang percaya yang dimaksudkan dengan mengoleskan minyak adalah mengoleskan dengan obat-obatan. Ya, jadi untuk sebagian orang mereka menganggap bahwa minyak yang dimaksudkan di sini adalah minyak yang berfungsi sebagai obat untuk memberikan kesembuhan, ya. Nah, tetapi kalau kita melihat di sini, Yakobus menekankan doa, bukan menekankan obat yang membawa kesembuhan. Bahkan nanti kita akan melihat di dalam kalimat ini dikatakan mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi yang diandalkan bukan minyaknya. Ya, jadi minyak itu sebenarnya bukan obat, ya. Lalu apa yang dimaksudkan dengan minyak di sini, ya? Nah, kita sedikit melihat, ya, kesembuhan. Mengapa dikatakan minyak ini bukan mengandalkan minyak ini sebagai obat untuk membawa kesembuhan? Karena di dalam ayat yang ke-14 ini dengan jelas mengatakan bahwa minyak pada waktu penatua mendoakan dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan itu adalah yang terpenting. Kemudian di dalam ayat yang ke-15 juga dikatakan doa yang lahir daripada iman. Ya, jadi di sini bukan berarti minyak itu adalah minyak yang mempunyai suatu makna yang khusus. Minyak itu kalau saya lebih setuju dikatakan hanya sebagai suatu simbolis, ya, suatu simbolis, suatu tindakan. Kadang-kadang Tuhan memakai suatu tindakan, ya, seperti tadi kita melihat Naaman diminta untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Bukan berarti air Sungai Yordan itu mempunyai suatu fungsi tertentu, ya, tetapi itu adalah satu tindakan ketaatan, ya, suatu tindakan yang dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, itu adalah sesuatu yang penting, ya. Nah, itu menunjukkan tentang ekspresi iman kita. Nah, ekspresi iman daripada Naaman. Kalau dia tidak mau taat, kalau dia tidak mau melakukannya, nah dia tentu tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, pertama-tama dia katakan, apakah di negaranya sendiri tidak ada sungai yang lebih baik daripada Sungai Yordan? Ya, mengapa harus mandi 7 kali di Sungai Yordan? Itu kelihatannya main-main aja sepertinya, ya. Jadi kalau seandainya dia tidak percaya dan tidak mau taat, tidak mau mengikuti, maka dia tidak akan mengalami. Jadi kembali, mandi di Sungai Yordan, air di Sungai Yordan itu tidak mempunyai fungsi pengobatan. Itu hanya satu simbolis untuk menunjukkan ketaatan Naaman. Ya. Nah, kisah Hizkia juga demikian, disuruh mengambil kue arah untuk ditaruh di atas barah, saudara sekalian. Ya. Nah, apa hubungan kue arah untuk ditaruh di atas barah dengan penyakit yang ada pada Hizkia? Nah, kalau seandainya kita memakai logika demikian, lalu kita tidak ingin mengikuti, akhirnya kita tidak akan mengalami karya Allah. Nah, bukan berarti tanpa itu Allah tidak dapat bekerja, atau bukan berarti alat yang dipakai oleh Allah itu mempunyai sesuatu yang seperti jimat dan sebagainya, atau sesuatu yang muktahir, atau sesuatu yang mempunyai kuasa, bukan. Ya, itu hanya simbolis untuk menunjukkan apakah kita mau menuruti atau tidak. Nah, di sini juga demikian, ya. Mengoles dengan minyak itu sebenarnya hanya merupakan suatu simbolis tentang iman kita, simbolis tentang realita rohani kita, ya, keadaan kerohanian kita, untuk menunjukkan bahwa kita mempunyai iman di hadapan Allah. Ya, seperti pernah Tuhan Yesus pada waktu dia berbicara dengan murid-muridnya, karena murid-muridnya tidak dapat mengusir setan, ya. Lalu dia katakan, Tuhan Yesus
mengajar mereka bahwa mereka mengusir setan itu harus dengan doa dan dengan puasa. Ya, itu adalah ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kemudian kita juga melihat di dalam masalah minyak, ya, kita juga melihat itu adalah sesuatu simbol tentang iman kita, tentang ketaatan kita, tentang kesegaran di dalam keadaan kerohanian kita, ya. Nah, Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 berbicara tentang mengurapi dirinya supaya tidak kelihatan seperti orang sedang berpuasa, karena kadang-kadang ada orang berpuasa dia seolah-olah tidak tidak cukup segar sehingga orang mengetahui dia sedang lapar atau dia sedang berpuasa. Tuhan mengatakan kita jangan berbuat demikian, ya. Malah dikatakan di sini, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Apa yang dimaksudkan dengan minyakilah? Nah, minyakilah di sini mempunyai pengertian tentang bagaimana kita kelihatannya tetap segar, ya. Jadi Daud pada waktu dia mendengar tentang anaknya yang dari Beersheba meninggal dunia, ya, sebelum dia menanti di hadapan Tuhan, dia tidak mau makan, dia berkabung di hadapan Tuhan, memohon Tuhan menyembuhkan anak itu. Tetapi setelah dia mendengar bahwa anak itu sudah meninggal, malah dikatakan di sini, lalu Daud bangun dari lantai, dia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Nah, berurap di sini adalah meminyaki dirinya supaya dia kembali segar. Ya, jadi di dalam kehidupan, di dalam budaya orang-orang Yahudi juga demikian, ya, supaya kelihatan segar. Jadi di sini juga mungkin minyak, ya, banyak penafsir mengatakan minyak dapat menolong orang yang sakit itu kembali segar, tetapi bukan proses penyembuhan. Karena apa? Karena penyembuhan itu dilakukan di dalam nama Tuhan, ya, nama yang mempunyai otoritas. Jadi pada waktu kita berdoa di dalam nama Tuhan, berarti kita berdoa sesuai dengan kuasa Tuhan, menghadirkan Tuhan, mengizinkan Tuhan yang bekerja, mengakui bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita andalkan sepenuhnya pada kuasa Tuhan, bukan kuasa diri kita sendiri. Seperti Paulus pernah berkata di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, di sini dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi di sini dikatakan, ya, kita mengoleskan minyak sambil mengoleskan minyak dengan minyak dalam nama Tuhan itu sebenarnya adalah nama Tuhan itu menunjukkan tentang kehadiran Tuhan, ya, tentang kuasa Tuhan, seperti yang dilakukan juga oleh Daud, ya, pada waktu Daud menghadapi Goliat, ya, saudara sekalian, kita tahu Goliat adalah orang yang besar. Daud menghadapi suatu peperangan yang tidak seimbang. Dia kalau mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak dapat menghadapi. Karena apa? Karena dia begitu tidak seimbang kondisi Daud dengan Goliat. Ya, perbedaan terlalu jelas, ya. Jauh lebih besar, lebih perkasa daripada dia untuk dikalahkan. Tetapi Daud di sini dia katakan apa? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau
dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi Daud tidak datang dengan kekuatannya, Daud tidak datang dengan pengalamannya, ya walaupun banyak orang menjelaskan bahwa Daud sebagai gembala dia sering berhadapan dengan binatang buas bagaimana dan sebagainya. Nah, memang Daud punya pengalaman yang sangat indah ya di dalam menghadapi binatang buas dan sebagainya. Tetapi menurut pengakuan Daud sendiri, dia tidak berkata kepada Goliat, "Saya pernah mengalahkan singa. Saya mempunyai pengalaman perang yang luar biasa yang menghadapi binatang buas yang luar biasa, bagaimana menyelamatkan domba-domba yang lemah daripada binatang-binatang yang buas." Dia sama sekali tidak mengatakan dia mengandalkan semuanya itu. Ya, dia datang hanya dengan satu nama, yaitu nama Tuhan semesta alam. Jadi artinya apa? Artinya Daud dia secara total ya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang bekerja di balik daripada peperangan dia hadapi. Tuhan yang menyatakan kuasanya ya. Nah, kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyatakan kuasanya, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan Tuhan ya. Jadi kemudian di dalam ayat yang ke-15 tadi dikatakan yang lahir daripada iman ya saudara sekalian. Jadi seorang penatua pada waktu dia berdoa, dia mengoleskan minyak dalam nama Tuhan dan dia berdoa dengan iman. Jadi saudara sekalian, ada beberapa hal yang kita pelajari tentang saling mendoakan ya. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Minggu lalu kita sempat juga mengatakan kata-kata kita di dalam doa itu memang sangat penting. Tetapi kata-kata itu tidak mempunyai fungsi apa-apa kalau hati kita tidak terarah kepada Tuhan. Nah, di sini juga Tuhan memberikan beberapa kriteria ataupun beberapa tuntutan Tuhan kepada kita pada waktu kita mau saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, yang pertama-tama kita melihat di sini dikatakan kita saling mendoakan di dalam nama Tuhan ya. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-14 Tuhan Yesus juga berkata, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Itu adalah janji daripada Tuhan kepada kita. Selain kita berdoa dalam nama Tuhan, yang kedua unsur yang sangat penting adalah iman kita. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-21 sampai 22 tadi saya sempat menyinggung sebentar. Nah, Yesus menjawab mereka ya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Nah, perhatikan baik-baik di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-14 dikatakan berdoa dalam nama Tuhan. Ya, di sini tidak menyinggung tentang iman, tetapi di dalam nama Tuhan. Tetapi di dalam ayat selanjutnya Tuhan Yesus tidak berkata di dalam nama Dia, tetapi dikatakan dengan iman, dengan penuh kepercayaan. Nah, pada waktu kita membaca Alkitab, kita harus membaca Alkitab secara keseluruhan. Keabsenan daripada
penekanan akan satu unsur tidak boleh disangkal dan dikatakan itu tidak perlu, ya. Nah, bagian ini menekankan ini, bagian itu bagian sana menekankan yang satu lagi. Tuhan ingin kita membaca secara komprehensif dan Tuhan ingin kita menerapkannya juga secara komprehensif. Jadi yang pertama Tuhan mengatakan di dalam nama Tuhan. Yang kedua di sini Tuhan mengatakan kita harus dengan penuh kepercayaan, ya, seperti juga yang dikatakan oleh Yakobus yang sudah kita bahas sebelumnya, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kita pada waktu berdoa kepada Tuhan, kita harus berdoa dengan iman. Dikatakan di sini, jangan bimbang, ya, sama sekali tidak boleh bimbang, ya. Nah, pernah murid-murid mencoba untuk mengusir setan, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Mereka datang kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, katanya. Karena iman mereka tidak kuat, sehingga mereka tidak dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ini kami lihat di dalam ayat yang ke-21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa, ya. Jadi itu adalah penekanan tentang iman kita kepada Tuhan, barulah kita dapat menyaksikan Tuhan bekerja secara supernatural di dalam hidup kita. Kemudian kita melihat juga, saudara sekalian, di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 tadi, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, hidup dalam kebenaran itu merupakan unsur yang sangat penting kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Tuhan, ya. Kita harus selalu mengintrospeksi diri kita, apakah hidup kita jauh dari kebenaran atau hidup kita di dalam kebenaran, ya. Jadi di dalam ayat Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-9 dikatakan, siapa memalingkan telinganya untuk mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Nah, saudara sekalian, kalau telinga kita tidak kita buka untuk mendengarkan hukum Tuhan, doa kita juga tidak akan disenangi oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita menerapkan kebenaran, ya. Nah, di sini dikatakan siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah. Tuhan, kebenarannya adalah Tuhan mengasihi setiap orang, ya, baik orang yang kuat, baik yang orang yang lemah, bahkan Tuhan menginginkan orang yang kuat menolong orang yang lemah. Tetapi kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, berarti kita tidak hidup di dalam kebenaran, ya. Nah, dikatakan di sini siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia berseru-seru, ya. Jadi kalau kita berseru-seru kepada Tuhan, padahal ada orang membutuhkan kita, kita tidak mau membantu mereka, maka seruan kita juga tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Nah, di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga dan ke-12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kita melihat di sini perbedaan hubungan seseorang dengan Tuhan tergantung pada hubungan dia dengan kebenaran Allah. Apakah dia hidup sesuai dengan kebenaran Allah
atau tidak hidup sesuai dengan kebenaran Allah, itu akan menunjukkan apakah Tuhan mendengarkan doanya ataupun Tuhan sedang menentang orang yang demikian, ya. Jadi kita perlu meminta Tuhan menolong kita. Kemudian ayat yang tadi, ya, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Dan juga di dalam ayat yang ke-16 tadi, kita melihat, ya saudara sekalian, dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Jadi di sini kita melihat unsur yang sangat penting yang ditekankan oleh Yakobus adalah pertobatan kita, ya, pengakuan kita. Di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14 dikatakan, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi saudara sekalian, bagaimana keadaan kita, hubungan kita dengan Tuhan, itu menentukan doa kita, menentukan apakah doa kita akan dijawab oleh Tuhan atau Tuhan tidak mengindahkan doa kita. Jadi dalam sini kita melihat hubungan kita dengan Tuhan itu merupakan saat-saat yang paling penting, saudara sekalian, yang harus selalu kita introspeksi diri kita, ya. Jadi saat kita datang kepada Tuhan, saat itu juga kita harus mengintrospeksi diri dan mengaku dosa, dan pengakuan kita akan mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Dan setelah kita diampuni, dikatakan, jadi kita jangan lagi berbuat dosa. Ya, seorang mengatakan tidak ada domba yang membutuhkan gembala lebih daripada domba yang hilang. Pada waktu kita hilang, Tuhan mencari kita. Dan kalau kita bertobat, Tuhan mengampuni kita. Dan setelah kita diampuni, kita jangan berbuat dosa lagi, ya. Itu adalah sesuatu yang penting sebagai contoh yang konkret. Nah, saudara sekalian, Yakobus di dalam pasal yang keempat mengatakan kita tidak menerima apa-apa dari doa kita karena kita salah berdoa, karena kita ingin memuaskan hawa nafsu kita. Jika kita pernah mencintai dunia sehingga kita melihat hal-hal duniawi untuk kesenangan dan tidak mencari Tuhan, dan Tuhan mengampuni akan sikap yang salah ini, Tuhan ingin kita kembali, maka kita jangan lagi melakukan hal yang sama, saudara sekalian, ya. Jadi melalui doa bukan berarti kita mau mengejar hidup yang menyenangkan diri kita sendiri, tetapi kita ingin mengejar sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Dan bagian yang terakhir yang kita pelajari pada hari ini adalah doa yang dikabulkan seharusnya adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, itu adalah hal yang penting, ya. Yohanes 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau, kembali di sini ada satu kalimat kondisi, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kalau kalimat kondisi itu dibalik, jikalau kita meminta sesuatu tidak menurut kehendaknya, maka doa kita tidak akan dikabulkan. Jadi doa kita dikabulkan karena kita meminta sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini yang seringkali kita lihat pada waktu Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Nah, dia berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jadi Tuhan di dalam hatinya mempunyai kehendak. Pada waktu kita berdoa, kita boleh menyampaikan kehendak kita kepada Tuhan.
Tetapi bukan berarti meminta Tuhan untuk melakukan sesuai dengan keinginan kita. Kita melihat Tuhan mengatakan, jikalau sekiranya mungkin. Nah, ini adalah satu sikap yang sangat benar pada waktu kita di dalam hati kita punya rencana, di dalam hati kita mempunyai keinginan, ya kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak berkata, Tuhan ini rencana saya. Tuhan kabulkanlah rencana saya. Tuhan luluskanlah keinginan saya. Bukan, saudara sekalian. Kita boleh berkata, Tuhan, sesuatu ada di dalam pikiran saya, jikalau ini sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, jikalau ini memungkinkan bagi engkau, ya. Nah, saudara sekalian, itu adalah sikap yang benar. Kita mengungkapkan keadaan hati kita, tetapi kita tidak minta Tuhan untuk melakukan sepenuhnya seperti apa yang kita inginkan, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau ini rencana saya, kalau rencana ini tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saudara, nah ini adalah satu sikap yang sangat benar. Ya, saudara sekalian, bukan berarti kita tidak boleh pikiran. Ya, bukan berarti kita tidak boleh mempunyai pandangan atau tidak boleh mempunyai rencana atau tidak mempunyai maksud ya sebelum kita berdoa. Bukan, ya Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk berpikir, untuk merencanakan, untuk mempertimbangkan ya. Sebelum kita datang kepada Tuhan, mungkin kita juga mempelajari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin kita juga mempelajari bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi, saudara sekalian, ya kita tetap datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini rencana saya. Ya, apakah sesuai dengan rencana Tuhan? Kalau tidak sesuai dengan rencana Tuhan, ya Tuhan buang rencana saya ini. Kalau ini menyenangkan Tuhan, kuatkan saya untuk melakukannya. Nah, itu adalah satu sikap seperti Tuhan Yesus yang Dia katakan, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki. Ya, bukan berarti kita menjadi robot tidak mempunyai kehendak, tidak, tetapi kita menyesuaikan kehendak kita kepada Tuhan. Itu adalah doa yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Artinya doa kita adalah doa yang merealisasikan kehendak Tuhan. Melalui doa kita semakin mengerti bagaimana menyerahkan diri kita, melepaskan kehendak kita sendiri, dan menerima kehendak Tuhan dengan sepenuh hati, ya, supaya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita, ya. Nah, mengapa kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan? Ada seorang mengatakan alasannya sangat sederhana. Karena apapun yang Tuhan kehendaki adalah yang terbaik bagi kita, ya. Nah, mengapa kita kadang-kadang meminta Tuhan memberikan sesuatu yang di pandangan Tuhan bukan terbaik, ya? Mengapa kita tidak mau menunggu Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita? Jadi kadang-kadang kita berdoa, mungkin doa kita tidak didengar, tidak dijawab langsung, ya seperti di dalam Yohanes pasal 11 mencatat Marta ingin Tuhan Yesus datang segera menyembuhkan saudaranya, tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya, ya sehingga saudaranya yaitu Lazarus mati, saudara sekalian. Tetapi Tuhan Yesus mempunyai maksud di balik daripada sakit dan kematian daripada Lazarus supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 juga pernah kita bahas, Paulus meminta Tuhan menghilangkan duri yang ada di dalam dagingnya. 3 kali dia meminta, tetapi Tuhan mempunyai maksud yang lebih indah lagi, sehingga Paulus dia mengatakan justru di dalam kelemahannya dia mengalami kekuatan
Tuhan dengan sempurna. Jadi saudara sekalian, itu adalah cara Tuhan. Itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan lihat bagi kita. Ya, jadi kita ingin yang terbaik. Kemudian ada orang lain juga menjawab, ya, mengapa kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan? Alasannya adalah Tuhan ingin kita mengalami pertumbuhan kerohanian melalui doa-doa kita, ya. Jadi Tuhan tidak hanya ingin kita hidup biasa-biasa, tetapi melalui pergumulan-pergumulan doa kita boleh semakin mengerti bahwa hidup ini bukan kebetulan. Apa yang baik yang kita alami, berkat-berkat yang kita terima, bukan kebetulan. Itu adalah rencana Allah, itu adalah pemberian Allah yang terbaik. Dia adalah sumber segala kebaikan di dalam kehidupan kita. Dengan pergumulan doa akhirnya kita mengenal bahwa Dia sumber segala kebaikan, ya, dan Dialah yang membantu kita melalui doa untuk semakin bersandar kepada Dia dan semakin mencintai Tuhan kita. Jadi kita kadang-kadang kita tidak mengerti, tetapi setelah kita melewati semuanya itu, kita akan semakin mengerti Tuhan itu begitu mengasihi kita. Ya, nah, sebagai kesimpulan pada hari ini, pertama-tama Tuhan menghendaki kita berdoa, baik doa kita secara pribadi maupun doa kita secara kebersamaan. Nah, Tuhan ingin kita kalau ada keperluan, misalnya sebagai contoh di sini adalah sakit, ya, kalau kita sungguh-sungguh membutuhkan doa daripada saudara-saudara kita, utarakan kepada saudara kita. Seperti yang dikatakan di sini, pergi memanggil penatua jemaat, ya. Jadi kita utarakan apa yang menjadi kebutuhan kita supaya kita dapat saling mendoakan. Dan kemudian beberapa kriteria yang ketentuan-ketentuan yang Tuhan inginkan. Kita doa di dalam nama Tuhan dengan iman, sesuai dengan kebenaran Tuhan, hidup di dalam pertobatan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Ya, baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini. Ya,